Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya wa lil muslimin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Al-Azizil Hakim. Wa amma hubbus syarri li ahadin minal muslimina wa itmarul ghasyi wal adawati wal hikti fahasbuka zajiran nganhu qaluhu alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Adapun mengenai kesukaan melakukan keburukan kepada seseorang di antara orang-orang yang Islam dan menyembunyikan menyembunyikan kecurangan dan menyembunyikan permusuhan. Dan menyembunyikan kecurangan dan bermusuhan serta dendam, maka cukuplah bagimu mencegah dari hal itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian itu, tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian itu hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Tidak beriman seseorang itu kalau belum menyukai sesuatu untuk saudaranya seperti dia menyukai sesuatu untuk dirinya. Iman seseorang itu tidak sempurna kalau belum menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Dirinya suka kalau disayangi, dia juga harus suka kalau saudaranya, maksudnya sama orang yang beriman, sama orang Islam, disayangi. Dirinya suka kalau rezekinya halal, lancar, mudah, banyak, barokah misalnya. Nah, dia pun kalau melihat saudaranya seperti itu, dia juga suka. Kalau saudaranya belum seperti itu, dia kepengen agar saudaranya seperti itu. Dirinya suka kalau dihormati, maka dia juga suka kalau saudaranya dihormati. Tapi apa yang disukai dirinya, itu dia suka kalau saudaranya yaitu sama orang beriman juga mengalami. Makanya menyembunyikan kecurangan. Kita kan tidak ingin dicurangi. Memusuhi, kita kan juga tidak ingin dimusuhi. Dendam, kita kan juga tidak ingin dendam. Maka jangan hal itu kau lakukan kepada sesama orang beriman. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda,
Man ghasyal muslimina falaisa minhum. Siapa yang curang kepada sesama orang Islam, maka orang itu tidak termasuk golongan mereka, tidak termasuk Islam. Siapa yang curang kepada orang Islam berarti dia tidak termasuk golongannya orang Islam. Kalau golongannya itu ya jangan curang, sesama golongan, sama Islam. Kalau tidak termasuk golongan Islam ya tidak masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, nanti penjelasannya itu kurang lebih Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dosanya curang kepada orang Islam itu harus ditebus. Ada kalanya dia harus minta ridho, minta halal pada orang Islam dan minta ampun kepada Allah sehingga diampuni Allah. Ada kalanya dosanya belum diampuni ya harus ditebus dengan hukuman di neraka. Atau ada kalanya pahalanya dikurangi untuk orang yang dicurangi. Atau ada kalanya dosa orang yang dicurangi sebagian ditimpakan kepada orang yang curang itu. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, in qadarta tusbihu wa tumsi wa laisa fi qalbika ghassun li ahadin fafngal wa dzalika min sunnati. Kalau engkau mampu dari pagi sampai petang itu tidak ada di hatimu tipuan atau kecurangan kepada seseorang, dari pagi sampai petang itu jangan curang. Kalau mampu lakukanlah hal itu, karena itulah sunnahku. Karena itu adalah termasuk sunnahku, termasuk kebiasaan hidupku, hidupnya Rasulullah. Dari pagi sampai petang jangan curang, maksudnya sepanjang waktu itu jangan curang kepada orang. Kalau mampu lakukan, maksudnya kalau mampu lakukan itu maksudnya ya lakukanlah, nah loh. Rasulullah kan memakai gaya eufemisme, gaya menghaluskan. Maksudnya jangan curang sepanjang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qillatur rahmati bil muslimina wasyafaqati alaihim fadzalika yadullu ala qasawatil qalbi wa ala fadzati wal ghilzati wa kullu dzalika madmumun wa qabihun. Adapun sedikitnya rasa kasihan, rasa sayang, rasa rahmah ya, rasa sayang kepada sesama orang Islam dan sedikitnya belas kasih mesake kepada sesama orang Islam, kalau itu sedikit, rasa sayang, rasa kasihnya kepada sesama orang Islam kok sedikit. Fadzalika yadullu ala qasawatil qalbi. Demikian itu menunjukkan kerasnya hati, artinya berarti keras. Nah, hati keras itu kan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa alal fadzati wal ghilzati. Dan menunjukkan kasar dan ghilzah. Ghilzah apa ki? Ghilzah. Walau kunta ghalidzan keras. Apa jenenge? Kaku. Kok toh memang terus ndungluk iki muni kaku. Ora ana bungane. Kaku ngono langsung. Apa?
Niku nyindir Pak. Sedikit sayang dan sedikit kasih kepada, sedikit rasa kasih dan sayang kepada sama orang Islam itu menunjukkan hati keras, menunjukkan hati kasar, menunjukkan hati kaku, galak dan seterusnya. Wa kullu dzalika madmumun wa qabihun. Semuanya itu madmumun wa qabihun. Tercela dan kotor, menjijikkan. Qabih menjijikkan. Jember. Jember ora kok kota Jember ora. Jember bahasa Jawa artinya menjijikkan. Kamu jangan kalau ketemu orang Jember tuh jangan bilang kamu dari mana? Dari Jember Mas. Menjijikkan, oh so nesu. Jember mungkin artinya lain lagi kalau sana itu. Nah, ekspresi kasih sayang itu kan macam-macam. Jadi kadang-kadang begini loh yang harus kita waspadai itu. Kadang-kadang kita merasa mengasihi dan menyayangi, padahal itu sebenarnya apa kuwi jenenge tidak terbukti ya, semuanya kan harus ada bukti. Apa nek bahasane Jawa iki apa iki? Mung gegedean rumangsa ngono, dadi rumangsa sayang, rumangsa kasih tapi sebenarnya belum tentu atau sedikit sekali. Nah, itu kan dibuktikan dengan perilaku sehari-hari. Nah, itu perilaku sehari-hari, tindakan sehari-hari. Tuh. Kadang-kadang setan itu nggoda kita. Kamu itu penuh belas kasih gak sama orang Islam. Bener. Orang Islam nangis. Tapi tidak bertindak apapun ya. Nah, itu palsu. Nah, orang Jawa bilang welas tanpa alis. Ngono ya, artinya welas tanpa alis ngono ki apa? Anu, sing tua, sing wong tua Jawa sapa? Sing paling tua Jawa sapa? Pak Agus Pleret kok minggu-minggu. Ketek sampean sing paling tua iki. Welas tanpa alis artinya ngono iki ora? Nanti. Pak Narto. Dereng tua, Pak. Belas kasih tapi tidak ada buktinya. Cara penyanyi Ebit ya, simpati dari balik jendela. Maksudnya apa ya? Penyair ya sakar-karpe ya. Ada buktinya, tindakan-tindakan konkret nyata. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang lebih sulit lagi itu kalau dalam keadaan netral biasa itu mudah untuk berbelas kasih, untuk bersabar, untuk memaafkan, itu mudah. Lebih mudah loh. Lebih mudah aja belum tentu semua orang bisa. Yang lebih sulit lagi itu adalah ketika kita dalam keadaan isroh, misalnya marah, mungkin tergesa-gesa, mungkin. Nah itu lebih sulit lagi. Gitu. Nah, ini kan kitab Dalail itu kan mohon kepada Allah bisa bersikap adil itu kan tepat. Dalam keadaan marah maupun dalam keadaan tidak marah. Dalam keadaan marah itu sulit loh. Gitu. Dalam keadaan lagi sedih, nah beda lagi dengan dalam keadaan lagi gembira. Gitu. Lagi orang Jawa bilang legok silite. Orang Jawa kan gak istilah ya aneh-aneh ya. Apa ya ono kok ngono ki ora legok ya ora. Kabeh ra ya legok ta ya. Lagi legok anune mau iki lagi hatinya ini lagi seneng itu ya bisa bersikap baik tapi kalau lagi jengkel lain lagi. Nah seharusnya dalam keadaan apapun itu sama sikapnya.
Sama dengan misalnya perumpamaannya, misalnya orang itu kalau misalnya orang punya dua mata melihat, sedang marah ya melihat, sedang tidak marah ya melihat, sedang senang ya melihat, sedang sedih ya tetap melihat. Meskipun tentu ada pengaruhnya, kalau marah ya cari pulpen sulit ketemu, tapi kan tetap melihat. Adalah. Sedang marah kalau haus ya minum, sedang tidak marah kalau haus ya minum. Kan sama. Nah, sifat-sifat hati pun kalau sudah benar-benar apa itu menyatu ya menjadi akhlak ya dalam keadaan apapun tuh sama. Ada perbedaan tipis banget ya manusiawi, tapi kalau lagi seneng itu murah hati, kalau lagi sengit cetel itu belum jadi. Karena kalau dalam konteks sedekah itu misalnya fisarra wadharra. Orang-orang beriman itu bersedekah ketika dalam keadaan sedang banyak duit dan sedang sedikit duit misalnya itu. Artinya tetap gemar memberi. Intinya itu dalam sedekah itu kan gemar memberi, murah hati. Tetap murah hati ketika dalam keadaan duit banyak maupun duit sedikit. Dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin tetap murah hati. Ya, hatinya tetap murah hati, sifatnya tetap suka memberi. Nah perkara kalau pas dedit, punya duit banyak memberinya banyak, kalau pas duitnya sedikit memberi sedikit, kalau pas tidak punya duit tidak memberi, tapi tetap suka memberi. Yang saya maksud itu sifatnya itu loh. Nah, ini ya kita meneliti diri kita masing-masing. Kita teliti-teliti, kita renungkan jane iki kita itu seberapa, jangan-jangan cuma GR aja. Kadang-kadang enggak ditalbis sama iblis, ditipu sama setan. Kamu itu baik hati, murah hati, ramah tamah, belas kasih kepada sesama, welas asih asah asuh. Nah, misalnya jangan-jangan cuma GR aja. Ataupun kalau ada sifat itu sudahkah dibuktikan? Kalau sudah dibuktikan, sudah tepatkah cara membuktikan? Nah, kan itu butuh ilmu di situ. Misalnya. Tidak mudah toh urusannya, tidak mudah. Ya, menjadi mudah kalau atas pertolongan Allah, tenang atas pertolongan Allah menjadi mudah. Nah ya maksudnya mudah atas pertolongan Allah kira ya harus ada temandang toh ya. Sama dengan misalnya apa jenenge orang dapat sidat. Itu jalannya adalah salah satunya adalah mancing. Dapat ikan sidat itu dengan cara mancing. Entah. Ya tidak mancing, tidak ngapa-ngapain, ngalamun aja kok berharap Allah ngasih sidat, itu kan ya aneh itu. Sedangkan orang mancing saja belum tentu dapat. Nanti tak? Tapi kalau kita sudah mancing, nah kita bolehlah berharap mendapat sidat. Nanti tak? Itu juga dalam urusan agama. Kalau kita sudah berbuat, bolehlah kita berharap mendapat anugerah Allah. Nanti loh. Bukan karena ibadah kita, bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Allah. Salah. Sama dengan misalnya sekarang kupon undian. Ini kalau terlepas dari halal haramnya. Enggak punya kupon kok berharap dapat hadiah, ya enggak mungkin. Ya, nah, kalau sudah punya kupon, bolehlah kita berharap dapat hadiah, meskipun belum tentu. Misalnya gitu lah. Jadi harus kita Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Irham man fil ar yarhamka man fis sama.
irham turham. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'a. Sayangilah makhluk yang di bumi, sayangilah orang yang di bumi, sayangilah makhluk yang di bumi. Maka engkau akan disayangi para malaikat, yaitu makhluk Allah yang di langit. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Di sini diartikan malaikat, malaikat, ruh-ruh para nabi, ya tak? Ruh orang-orang soleh semua sayang. Kalau malaikat sayang, ruh nabi, para nabi dan orang soleh itu semua sayang. Itu menunjukkan bahwa Allah juga sayang, ya tak? Supaya disayangi para nabi dan rasul dan orang soleh dan para malaikat, ya sayangilah yang di bumi. Nah, sayang itu kan bukan kata-kata, kata-katanya tulisannya S-A-Y-A-N-G, ya, bukan kata-kata, itu kan sifat yang ada di hati. Nah. Irham turham, sayangilah maka engkau akan disayangi. Kalau kamu menyayangi, engkau akan disayangi. Innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Allah itu menyayangi di antara hamba-hambanya yang ruhama, yang penyayang. Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hambanya yang penyayang disayangi Allah. Nah, sayang macam-macam ini kan sifat tadi ya sulit kalau jadi satu dengan dendam. Bagaimana bisa sayang wong dendam? Bermusuhan, bagaimana bisa sayang kalau bermusuhan? Terus apa kuwi jenenge? Apa namanya? Suka menipu. Tidak ada penipu kok penuh kasih sayang gitu. Kalaupun ada pura-pura mesti gitu. Kalau sayang ya tidak akan menipu. Masa sayang kok menipu? Sayang kok ngingkit-ingkit ya ora mungkin tuh ya. Nah, karena itu sifat yang buruk seperti itu harus dihilangkan supaya kita bisa sayang. Sudah. Yang disayangi Allah di antara hamba-hambanya adalah yang penyayang, yang banyak sayangnya. Bukan sayang sekali. Bukan itu, kalau sayang sekali itu kan penyesalan loh. Wah, sayang sekali. Anu gue, bisa artinya penyesalan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tunzangur rahmatu illa min syaqiyin. Tidak akan dilepaskan rahmat itu kecuali terhadap orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan rahmat itu dilepaskan. Rasa sayang itu tidak akan dilepaskan kecuali bagi orang yang memang celaka. Orang itu kalau punya sayang itu tidak akan dilepaskan kecuali memang dia celaka. Atau kalau dibalik,
Orang kalau celaka itu ya nggak punya rasa sayang, rasa belas kasih. Itulah. Kalau dilurus di kalimatnya dibuat linier, kalau punya sayang itu nggak akan celaka. Kalau nggak punya sayang, celaka. Entah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah itu memberikan tanda-tanda, memberikan berita. Ini loh anunya. Nah, itu kan berproses itu yang dimaksud Rasulullah. Nah, kita harus memproses diri kita agar benar kan itu. Jangan misalnya tidak dilepaskan kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Berarti kalau orang celaka itu enggak punya kasih sayang, atau kalau orang tidak punya kasih sayang itu berarti celaka. Ya kita jangan sampai celaka. Artinya kita harus penuh rasa sayang kepada sesama orang Islam. Rasa sayang itu kan kepada sesama orang beriman, nomor satu. Orang beriman lebih tinggi dari orang yang disebut Muslim. Orang Islam itu di bawahnya orang beriman itu dalam Al-Quran. Nah, iman itu pasti Islam, kalau Islam tentu iman. Kalau iman itu maksudnya Islam dengan penuh keyakinan. Kalau sebutannya hanya Islam saja itu belum tentu, ada kalanya cuma Islam-Islaman. Kemudian kepada semua makhluk Allah. Bahkan kepada orang kafir. Karena yang kita musuhi bukan orangnya, tetapi kekafirannya. Bahkan kepada hewan, bahkan kepada tumbuhan, bahkan kepada bebatuan, dan seterusnya. Ya. Sifat-sifat kafir, munafik, iri, dan macam-macam itu kan sifat, sesuatu yang datang belakangan. Ya nek cara ngajinane Mbah Ki ben barang anyar teko. Nah, aslinya kan semuanya baik, benar. Itulah, makanya ya sayang kepada semuanya. Cara Guru Zaini menjelaskan ya memesrakan diri ya, dengan cahaya Nabi, karena semua dari Nabi. Maka semuanya itu teringat itu. Semuanya dari Nabi berarti ya satu dong. Mesra di sini maksudnya ada yang lain selain cahaya Nabi. Jadi semua dipandang sebagai cahaya Nabi. Nah, maka sayang, mesra. Paham ya paham, kalau nggak paham ya nggak usah mengingkari, nggak ada untuk bagian. Tuh, arti dawak-dawaknya diadah-adah kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lam yajid fi qalbihi rahmatan wa syafaqatan ngala jamil muslimina siyama ala ahlil masaibi wal balaya wa ahlid dha'fi wal maskanati fadzalika liqasawati qalbihi wa dha'fi imanihi wa bu'tihi ngan rabbihi. Naudzubillahi min dzalik. Siapa yang tidak menemukan di dalam hatinya rasa sayang dan rasa belas kasih kepada sesama orang yang Islam, kepada seluruh orang Islam, apalagi khususnya kepada orang yang terkena musibah, terkena cobaan, dan orang-orang Islam yang lemah dan miskin,
Itu semuanya karena kerasnya hati orang itu dan lemahnya iman orang itu dan jauhnya orang itu dari Tuhannya. Tidak orang rasa mesake belas jem. Nah, itu berarti artinya keras, imannya lemah. Nah, itu ya jauh dari Tuhannya. Nah, enggak boleh galak-galak. Kalau belum tahu ilmunya galak. Enggak boleh keras-keras kalau belum tahu ilmunya keras. Udah. Nanti tidak kebablasan nanti lama-lama bisa keras hatinya. Sudah. Ya, agama kan letaknya di hati sebenarnya. Ekspresinya, zahirnya sholat macam-macam. Letaknya kan di hati. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu rasa kasih sayang, rasa belas kasih, rasa cinta. Kan nanti kaitannya dengan rindu, dengan macam-macam. Rindu, nah itu lagunya. Zamannya mulang nang SMP. Ini margi. Biasanya SMP ini tak ulang rata lagi. Oh, saya pas mulang margi nyanyi rindu. Mengapa hatiku rindu? Itu tentu saja yang tertinggi ya kepada Allah melalui Rasulullah. Nah ini simtud durar atau nangis kena masalah nangis ya lucu ya mon ya. ya apa-apa kelasnya dede itu. Simtud durar le nangis ya kebangetan, kebablasan ya ora kena. Itu mesti ada sesuatu, ada something yang salah. Itulah. Iki angel jangan iki butuh ilmu atau butuh pemahaman butuh. Tapi ada cara yang mungkin memudahkan kita. Bukankah Rasulullah itu apa jenenge hamba Allah yang paling berat musibahnya. Nah ini kan tadi ngala ahlil masaib wal balaya. Nah, Rasulullah itu kan yang paling tinggi cobaan dan musibahnya. Nah dengan mengingat itu ya kita bisa terenyuh lah. Paling tidak itu dulu. Asadun nasi balaan ya Rasulullah itu. Manusia yang paling berat cobaannya ya Rasulullah. Ya, misalnya itu. Nah dengan memahami seperti itu kita bisa gulung komeng. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang ya kebablasan ini terus nyepelek ke cobaannya orang lain. Ada orang kena cobaan belum seberapa dibandingkan Rasulullah. Ya enggak bisa itu. Kalau diri kita yang terkena musibah kita harus begitu. Wah, belum seberapa ini dibandingkan balak yang disandang Rasulullah. Nah, kita jadi tabah. Dan itu kan memang resep yang diberikan Rasulullah. Kalau kalian merasa menjadi orang yang paling berat musibahnya, ingat aku dan keluargaku. Karena itu, karena memang asadun nasi balaan itu Rasulullah dan keluarganya. Itu untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain. Misalnya makmun nangis, apa mun anu gini. Belum seberapa mun. Sim tutur orang enggak pernah nangis kamu, cengeng. Ya enggak bisa begitu. Ya dene kewe nek makmun rampole nangis agak dikandani. Wae ngono meneh ya.
Ya jangan, kalau diri kita yang terkenal lah, kalau si makmun harus mengingat itu. Kalau kita yang melihat ya bersimpati mesake. Ini ora perlu nangis. Makmun nangis, kowe mah melu nangis tangis-tangisan. Makmun kowe nandingi makmun ya gah kalah. Kowe nandingi lho sing kena musibah iki aku. Tadi malah dagelan to. Yes. Nah ikut merbes mili boleh enggak? Ya boleh. Berarti kamu selevel. Nah, penghayatannya dengan makmun. Ya enggak apa-apa baik. Misalnya iki menggo contoh lho makmun iki menggo contoh. Makmun nangis kowe ya belas ora ana rasa risi, belas ngremehke ngono. Nah ngono ki ya mungkin hatimu ya atas kowe. Ya paling ora kowe iki ya aduh ngono to. Makmun dulur kowe. Kok nganti sedih kok ngene ya. Minimal kamu menyedihkan makmun le sedih. Kok kena ngene wis sedih ya makmun. Berarti lemah imane. Tidak seperti aku. Malah sombong kowe. Enggak boleh begitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya kita itu lembut hatinya itu ya jangan boros tertawa, jangan boros. Jangan tertawa, jangan boros gojek. Itu nanti kalau terlalu boros nanti keras hati kita. Ya ada humor, ada guyon. Tapi ya harus ada porsinya. Benar? Harus ada porsinya, nak keguyon terus guyu terus ngono kuwi. Penduak dina ngono kuwi. Ya nanti kebebal nanti perasaan kita. Betul? Bebal nanti. Tapi nak serius terus kenceng terus ngono ya pedot ya. Perasaan kita ya pedot. Dia style kenceng, style kendo. Digulung, digelar. Orang Jawa. Digulung dan digelar. Bayangke kloso ya. Tikar digulung itu gini aja, gelar. Hati kita ya begitu. Nak cekakan, dagelan terus ngono ya hatinya nanti keras, kasar. Tidak bisa belas kasih. Nak serius terus. Belas ora gelem humor. Wancane kabeh guyu malah ngono kuwi. Ya ono sing ngono kuwi. Wancane kabeh wah gerono. Nah, ini mungkin mungkin iki sih mambu Abu Jahal. Abu Lahab ya ta. Belas ora gelem mesem. Ana ta wong wis do humor macam-macam kuwi kabeh do mesem guyu paling ora ya sithik nek digambar mendi ngono. Nek udan tetep nek digare tetep jejeg ngene. Jebulane ora kok perasaane anu ora. Jebulane iki tuli. Ya kowe nek tuli ya ta jenenge wong tuli kok mah tak anu bingung kok kabeh. Jejeg meneh. Utawa jebulane ra paham bahasane. Dadi nek ya ora apa-apa nek ngene. Nah, utawa lagi suntuk mikir keluargane. Buaya ini jak dagelan mah tersinggung. Sing salah yang sing ngejak dagelan kuwi akeh ana cobaan malah. Ada mah dagelan. Nang layatan kok dagelan. Ayo piye. Ya tepat misalnya. Makanya harus tepat apa-apa ya tepat. Situasinya tepat, anunya tepat. Supaya tepat ya aja apa-apa iki jangan kemerungsung, jangan tergesa-gesa. Itu mengenai perasaan sayang, perasaan cinta dan lain-lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.